Akui dana hibah Keraton Solo masuk rekening pribadi PB13, Purboyo, sesuai arahan pemerintah. Pakubuwono XIV Purboyo mengakui bahwa hibah pemerintah selama ini masuk rekening pribadi ayahnya Pakubuwono XIII. Namun, ia menegaskan hal ini sudah sesuai dengan arahan pemerintah. Ya kita kan ngikut arahan pemerintah ya. Anggaran itu kan turun bukan permintaan kita. Arahan dari pemerintah, kata Purboyo, saat ditemui di Masjid Agung Keraton Solo, Jumat, 23 Januari 2026. Pernyataan ini menanggapi pernyataan Menteri Kebudayaan Fadlizon dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI. Di kesempatan itu, Fadlizon mengemukakan alasan menunjuk Kagpa Tejo Wulan sebagai pelaksana untuk memperbaiki tata kelola keuangan. Ia pun tak mempermasalahkan mengenai pencairan dana hibah ini. Sebab, ia sendiri tak meminta adanya dana hibah. Diturunkan ya monggo nggak ya monggo. Pak Lutfi selaku gubernur saya kira lebih paham, jelasnya. Ia juga menegaskan alokasi anggaran dari dana hibah sudah sesuai dengan aturan. Saya kira sudah, sesuai aturan, terangnya. Di sisi lain, juru bicara Purboyo KPA Singonagoro menjelaskan pencairan melalui rekening pribadi memang berdasarkan arahan pemerintah. Namun, meski rekening pribadi, Pakubuwono XIII tidak bertindak sebagai perorangan melainkan bertindak sebagai pemimpin adat. Kalau itu rentetan sejarahnya jelas ada. Kenapa kok di rekening pribadi? Dalam arti rekening pribadi itu bukan di rekening pribadi perorangan. Rekening pribadi beliau sebagai sunan atau raja, jelasnya. Ia menjelaskan rekening pencairan bukan pada kelembagaan karena telah melalui diskusi dengan beberapa pihak dari pemerintah. Karena waktu itu mungkin membuat kelembagaan ada beberapa syarat. Akhirnya waktu itu kenapa kok rekening pribadi sudah sesuai arahan pemerintah? Waktu itu beberapa menteri pejabat daerah yang menyarankan itu, tuturnya. Izin Sinun, mengenai pernyataannya Fadlizon mungkin ada tanggapan mengenai katanya selama ini hibah tuh ke pribadi, bukan ke lembaga. Ya kita kan ngikut arahan pemerintah ya. Anggaran itu turun kan juga bukan permintaan kita. Arahan dari pemerintah. Diturunkan ya monggo, enggak ya monggo gitu aja kan. Pak Lutfi selaku gubernur juga saya kira lebih paham lah bagaimana. Jadi selama ini sudah sesuai aturan ya? Saya kira sudah. Itu kan kita ngikut arahan pemerintah gitu kan. Siap. Koneh. Nggih. Matur nuwun, Sinun. Jadi begini, kalau itu kan rentetan sejarahnya jelas ada. Kenapa kok di rekening pribadi? Dalam arti rekening pribadi itu bukan rekening pribadi perorangan, tapi rekening pribadi beliau sebagai sunan atau raja. Nah, karena waktu itu mungkin ya membuat rekening kelembagaan itu kan ada beberapa syarat. Akhirnya waktu itu kenapa kok rekening pribadi namanya rekening pribadi itu sudah sesuai arah dan arahannya dari pemerintah. Waktu itu kalau tidak salah juga ada beberapa menteri, pejabat-pejabat di daerah yang menyarankan itu. Kalaupun tidak sesuai dengan tupoksinya, harusnya pemerintah juga tidak mungkin dong mencairkan atau hibahnya kan gitu. Terus tuduhan terkait dengan tidak ada LPJ ya kami sangat menyayangkan ya Pak Menteri bisa membuat narasi seperti itu bagi kami framing jahat. Logikanya karena begini, hibah itu kan dia bisa cair kalau hibah sebelumnya itu sudah di LPJ kan begitu. Nah sekarang kalau kita dituduh sama Pak Menteri itu tidak ada laporan atau LPJ, itu jelas tuduhan jahat. Ya, pertanyaan kami, Pak Menteri itu dapat datanya dari mana, dapat informasinya dari mana? Mestinya kalau kami sendiri harusnya sebelum ke rapat dewan yang terhormat, Pak Menteri itu kan bisa melakukan cross check data. Setidaknya telepon dengan Gubernur Jawa Tengah, apalagi Gubernur Jawa Tengah sendiri kan juga tentu dulu tahulah bagaimana jejak sejarahnya terkait proses hibah itu di Keraton Solo. Dan kami berharap Pak Menteri juga bisa membuat klarifikasi pelurusan atas tuduhan-tuduhan yang sudah dilemparkan kepada Keraton Surakarta. Mari kita sama-sama membuat narasi damai. Dari APBN. Nah, selama ini menurut keterangan itu
penerimanya itu eh, pribadi. Lalu terkait dengan Keraton Solo yang terakhir ini, Keraton Solo ini konfliknya memang atau perselisihannya sudah cukup panjang. Jadi yang kami lakukan adalah kemarin ini setelah 40 hari surutnya PB ke-13, kita undang semua pihak, tapi yang datang tentu yang kita engage. Nah, ada pihak yang tidak mau hadir karena dianggap pemerintah dalam hal ini Kementerian Kebudayaan salah mengirim undangan. Undangannya inginnya pakai nama rajanya gitu. Padahal rajanya sedang ada dua. Kira-kira begitu ya. Artinya saling mengklaim. Nah, akhirnya saya bilang bahwa kita mengundang kalau dari pemerintah ya atas nama sesuai dengan KTP. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi tentu yang datang yang kita engage. Dan yang kita tunjuk sebenarnya bukan, yang kita tunjuk adalah pelaksana namanya, penanggung jawab. Karena Keraton Solo mendapatkan hibah dari pemerintah kota Solo, dari provinsi, kemudian dari APBN. Nah, selama ini menurut keterangan itu penerimanya itu pribadi, ya. Nah, kita ingin ada ke depan itu ada pertanggungjawaban, terutama terkait bagaimana tanggung jawab hibah yang diberikan, termasuk yang dari APBN. Oleh karena itu, kita harus menunjuk ya semacam penanggung jawab pelaksana, dan kami menunjuk Panembahan Agung Tejo Wulan yang kebetulan juga sebelumnya ikut di sana dan menjadi pihak yang nanti memfasilitasi musyawarah keluarga. Jadi tetap kalau keputusan itu adalah musyawarah di antara keluarga. Beliau termasuk yang salah satu yang senior dan juga kita anggap mudah-mudahan bisa menjadi fasilitator dan bersedia untuk menjadi pelaksana atas nama pemerintah pusat. Karena kalau tidak ada demikian, saya kira ini akan, dan saya juga sudah melihat kondisi Keraton Solo itu, bangunan-bangunan di belakang itu di luasan 8,5 hektar sebagai cagar budaya nasional itu tidak terawat. Karena ada aksi menggembok, saling menggembok dan lain-lain. Bahkan kita udah membuat museum, revitalisasi museum baru 25%, setelah itu digembok lagi. Jadi belum selesai juga nih ini kan museum. Jadi kita berusaha sebenarnya untuk intervensi, karena kalau nanti dianggap membiarkan negara tidak hadir. Tapi kita intervensi terutama untuk cagar budayanya gitu. Tapi bukan untuk yang terkait dengan urusan internal keraton keluarga. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan aturan-aturan yang ada dan bekerja sama terkait hal ini dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah Kota Surakarta. Saya kira sementara demikian pimpinan, dan kami ucapkan terima kasih. Hal-hal lain yang belum terjawab kita akan elaborasi melalui jawaban tertulis. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas dukungannya, dan mudah-mudahan juga nanti kita akan ajukan untuk penambahan anggaran dalam mekanisme apakah BA-Bun atau yang lain